Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami taati pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Fuad Hasan, dan tak lupa pula yang kami hormati jajaran Kepala Madrasah dan TU Madrasah Nurul Ulum Ranting Pondok Pesantren Sidogiri Zona Bangkalan Timur, dan juga tuan rumah pada acara pagi hari ini, yaitu B13 Kupang. Ada beberapa catatan yang kami perlu sampaikan. Ini catatan ini dari ketua kami, dari ketua koordinator ranting wilayah Bangkalan, yaitu satu, murid kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 itu harus bisa baca Al-Quran ala MTS. Jadi target untuk murid kelas 1 sampai kelas 3 adalah bisa baca Al-Quran ala MTS. Jadi ya bagaimana caranya harus dibetulkan atau dijalankan secara benar MTS-nya. Oleh karena itu nanti setiap bulannya guru MTS itu ada pelatihan. Jadi pelatihan itu khusus untuk mu'alim MTS mengajar kelas 1, 2, nanti ada juga yang lain. Dan juga untuk murid kelas 1 sampai kelas 3 itu harus bisa baca tulis pego. Baca tulis pego ini sudah menjadi kewajiban kelas 1, 2, 3 harus memiliki buku catatan. Selain ada kitab, tapi harus memiliki buku tulisan. Jadi kitabnya itu hanya sebagai contoh untuk menulis di buku. Untuk apa ya? Untuk tulisannya itu melatih tulisannya agar bagus, sekiranya nanti di kelas atas maknanya itu bisa dibaca. Kadang kelas-kelas atas, murid kelas atas seperti kelas 4, 5, 6, ya khususnya kelas 6 yang nanti ujian baca kitabnya itu juga dengan baca makna, itu terkendala tidak bisa baca maknanya. Kenapa ya? Karena dari kelas bawahnya itu tidak diajarkan atau tidak terbiasa, bukan tidak diajarkan, tidak terbiasa tulis pego. Atau kegiatan aktivitas yang dilakukan bersama untuk mengelola, mengatur, dan membimbing suatu organisasi atau kepengurusan. Nah, itu organisasi. Jadi tidak bisa administrasi itu dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya KP, KN, KP. Nah, ini misalnya TU, KP. Nah, ini kata ini, maka tidak bisa disebut administrasi nanti. Maka harus saling berjalan seperti RAPBM, karena kebutuhan dan penanggung jawabnya tadi ada penanggung jawab di kepala madrasah, penanggung jawab di wakil 1, wakil 2, sarpras, perpus, bahkan sampai di TU-nya punya anggaran. Nah, maka seharusnya pembuatan anggaran ini semua unsur madrasah itu dibentuk rapat. Oke, kita mulai. RAPBM ini perlu diketahui bahwasannya di RAPBM ini, Ustaz, di buku RAPBM kalau sudah terbentuk buku, berarti kalau sudah terbentuk buku itu kan tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang sudah terbentuk buku untuk RAPBM yang tahun lalu, itu sebenarnya ada berapa lembar? 1, 2, tambah 10, 12, 13 lembar. Sebenarnya RAPBM itu kalau dibukukan itu ada 13 bulan. Apa isinya? 1, ini ada namanya rencana anggaran pendapatan. Di halaman kedua itu ada namanya rencana pengeluaran.
bisa dilihat nanti saja di ini, di materinya saja. Rencana anggaran belanja. Kemudian di halaman berikutnya itu adalah realita pendapatan dan belanja.